Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihan. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk belajar. Kalau sebelumnya kita membahas Kitabul At'imah, kitab tentang makanan, adab makan, bagaimana kita makan ya. Dan subhanallah, setelah itu dilanjutkan pembahasan Kitabul Libas, kitab pakaian. Kenapa setelah berbicara tentang adab makan, kita perlu berbicara tentang adab berpakaian? Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya penyusunan kitab pakaian setelah kitab adab makan ini adalah sesuatu yang sangat indah. Kenapa seperti itu? Beliau mengatakan bahwasanya makan dan minum itu adalah pakaian batin. Subhanallah. Allah ketika hendak mengadab satu kaum gara-gara mereka tidak bersyukur, Allah mengatakan fa'adzaqahum libasal ju'i wal khauf. Pakaian kelaparan dan pakaian ketakutan. Jadi pakaian batin manusia itu adalah makan dan minum. Karena itu dibutuhkan oleh dalam tubuh kita untuk menyanggah dan menopang raga kita. Wathiyab, adapun pakaian kata beliau itu libasul zahir, itu adalah baju luar, baju yang zahir. Lalu beliau mengutip firman Allah Azza wa Jalla di surat Thaha ayat 119. Coba dibaca surat ini. Baik, ayat 118, 119 ya. 118. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Masya Allah jemaah. Kita lihat ya di dua ayat ini. Bagaimana Allah Azza wa Jal menyebutkan engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Seharusnya kalau bicara lapar, maka kawannya adalah dahaga. Tapi Allah menyandingkan lapar dengan telanjang. Lapar dengan telanjang. Dan dahaga dengan kepanasan. Ini berkaitan dengan dua pakaian tadi. Pakaian batin dan pakaian lahir. Maka Allah katakan kepada Nabi Adam di surga, engkau tidak akan lapar dan engkau tidak akan telanjang. Ini berbicara pakaian. Engkau tidak akan dahaga dan engkau tidak akan kepanasan.
Sebagaimana tatkala kita berbincang tentang pakaian batin, kita bicara tentang halal haram. Ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Ada yang tidak boleh dikonsumsi, ada yang boleh dikonsumsi. Kemudian peralatan untuk makan dan minum juga dibicarakan di sana. Maka di bab ini kita bicara tentang pakaian lahir. Yang kelihatan sama orang. Sebagian kita tahu bahwa saya manusia secara naluri itu ingin menutupin auratnya. Sehingga orang-orang yang hidup di tengah hutan, orang-orang primitif pun mereka berusaha untuk menutupin auratnya. Walaupun mungkin sebagian mereka belum tahu bagaimana menutupin aurat yang sebenarnya. Tapi paling tidak mereka tahu di diri mereka ada sesuatu yang seharusnya ditutupin. Barakallahu fiik. Kita akan baca 2 ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini. Nah, silahkan dibaca babnya dulu kemudian dibacakan ayatnya. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Barakallahu fiikum ya. Kita lihat di sini Allah menyebutkan 2 jenis pakaian. Kita tahu pakaian tadi adalah untuk lahir manusia, untuk penampilan manusia. Yang pertama Allah menyebutkan nikmatnya kepada hambanya. Libasan yuwari sawatikum. Pakaian yang menutupi auratmu. Jadi kalau bicara kebutuhan manusia, manusia itu butuh pakaian yang untuk menutupi aurat. Ini kebutuhan. Kemudian Allah sebutkan ada yang lebih dari itu. Warisha. Untuk perhiasan bagimu. Ya, makanya orang beli baju yang bagus. Ya. Kemudian dengan model yang bagus. Padahal kalau bicara kebutuhan, udah yang penting menutupin aurat gitu loh. Ini juga menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Bahwa memakai pakaian yang bagus untuk berhias, itu gak apa-apa. Hanya saja perlu dibahas nantinya kapan dipakainya. Ketika seorang wanita umpamanya. Kemudian ada perhiasan-perhiasan yang ternyata gak boleh dipakai. Bagi kaum laki-laki. Jadi ada aturannya. Allah tatkala mengingatkan nikmat ini. Tujuannya agar hamba bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah sebutkan ada pakaian yang tidak nampak, yang sebenarnya tidak dipakai di kulit, tapi pakaian itu di hati. Maka Allah katakan walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Ini menunjukkan tentang agungnya pakaian ketakwaan. Di mana seorang
akan meninggalkan yang haram. Dia tidak akan melakukan perbuatan yang dibenci oleh Sang Pencipta. Dia melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Itu takwa. Makanya terkadang ada orang yang begitu peduli dengan penampilannya, dengan pakaiannya, bagaimana dia tatkala pakai baju, nggak mau ada lecek, nggak mau ada noda. Bahkan tatkala ada noda, dia malu mau pakai baju itu. Maka dia akan cuci untuk menghilangkan itu noda. Dan bahkan ada sebagian orang yang tidak mau pakai baju karena udah pernah dipakai. Sangat peduli dengan penampilan. Tapi lupa, di sini Allah mengingatkan manusia bahwasanya walibasut taqwa dzalika khair. Itu lebih baik gitu. Apa pentingnya engkau berpakaian menutup aurat? Indah, bersih. Tapi engkau tetap berbuat dosa. Malu. Maka berkaitan dengan libasut taqwa ini perlu kita untuk merenungkan seberapa kepedulian kita dengan libasut taqwa ini. Seberapa sering kita mencuci pakaian ketakwaan kita yang dilumuri oleh dosa-dosa kita. Sebagian orang pakai baju, pagi pakai, siang sudah ganti. Siang pakai, malam udah ganti. Karena dia tuh kotor ya. Atau kurang bersih. Atau lusuh. Maka ini sebuah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Agar tatkala seorang berpakaian, ingat. Ada pakaian yang lebih baik. Yang lebih bagus, yang seharusnya engkau cari, engkau buru, engkau tabung duitmu untuk mendapatkan hal itu. Berapa banyak orang yang tatkala kepingin sebuah pakaian, dia berusaha untuk mendapatkannya. Karena dia pikir itu bagus, itu indah. Ingat kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Itu yang lebih baik. Subhanallah. Allah mengingatkan agar kita tidak sibuk dengan hiasan penampilan kita, tapi lupa dengan yang namanya ketakwaan, yang kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Subhanallah jemaah. Manusia itu makhluk yang tidak pandai bersyukur. Allah berikan nikmat kepada kita tanpa kita pinta pun Allah berikan. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Allah memberikan apa yang kalian pinta. Dan kalau kalian mau menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian gak bakal bisa menghitungnya. Tapi manusia itu benar-benar kufur dan zalim. Rumah yang kita tempatin, kita punya tempat tinggal, kita punya tempat bernaung, itu nikmat. Mau besar, mau kecil nikmat. Lalu Allah sebutkan di sini bagaimana Allah menjadikan bagi kalian
pakaian yang menyebabkan kalian nggak kepanasan. Ada yang bertanya, kenapa kok di sini disebut memelihara dari panas? Taqikumul har. Sebagian ulama menyebutkan ayat ini turunnya di kota Mekah. Kota Mekah itu nggak punya dingin, nggak seperti kota Madinah. Di musim dingin hawa kota Mekah ya enak lah. Nggak sampai orang itu kedinginan di kota Mekah. Allah ingin mengingatkan mereka. Tapi sejatinya pakaian itu melindungi kita dari panas dan dari dingin. Lalu Allah sebutkan bagaimana Allah memberikan nikmat berupa pakaian peperangan. Kalau dulu mereka pakai baju besi, ternyata sampai hari ini manusia tetap mereka menggunakan sesuatu yang menyebabkan mereka tidak mati tatkala ditembak dengan rompi anti peluru. Ya dengan haudah mungkin di kepalanya yang anti peluru. Kita lihat ya pasukan-pasukan khusus ya. Tatkala mereka menghadapi sebuah peristiwa yang menakutkan, mereka menggunakan pakaian full yang anti peluru. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalian udah mensyukurinya apa belum? Ahibati fillah, sebagian orang ya dikasih nikmat sama Allah tapi nggak dipakai. Sebagian orang berjalan di muka bumi telanjang, separuh telanjang. Ada perbedaan antara manusia dan binatang. Kebanyakan binatang itu kalau kita lihat Allah jadikan buat mereka penutup aurat mereka. Bulu, ada rambut, ada ekor. Manusia enggak. Karena Allah kasih akal manusia. Lalu Allah turunkan petunjuk kepada mereka agar mereka mengikuti aturan ketika berpakaian. Tapi sebagian dikasih pakaian malah dia telanjang. Ada yang separuh telanjang. Sampai ada orang mengatakan kayaknya kainnya kurang. Karena mereka tidak menggunakan libasut taqwa. Pakaian ketakwaan. Jamaah rahimakumullah. Bab 117 ini adalah bab tentang disunahkannya memakai pakaian berwarna putih. Tetapi diperbolehkan untuk memakai warna merah, hijau, kuning, dan hitam. Juga diperbolehkan memakai kain yang terbuat dari kapas, linen atau rami, dari yang bahannya dari kulit pohon ya, dari bulu dan lain-lainnya, kecuali sutra bagi kaum laki-laki. Nah, kita akan baca hadis yang pertama di sini. Nah, tafadhali. Bismillah. Wa ane bani Abasi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ilbasu min siyabikumul bayyado fa innaha min khairi siyabikum wa kafinu fiha mautak wa kafinu fiha mautakum. Rawi Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena ia sebaik-baik pakaian kalian. Dan kafani pula orang-orang yang mati di antara kalian dengannya kain berwarna putih. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Barakallahu fikum. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan arahan tentang
pakaian apa yang lebih utama dipakai. Ini kalau ada. Beliau mengatakan ilbasu min thiyabikum al-bayad. Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih. Ini berarti ada anjuran. Kenapa? Fa innaha min khairi thiyabikum. Itu termasuk pakaian kalian yang terbaik. Termasuk yang terbaik. Dan beliau memberikan arahan agar yang mati dikafani dengan warna putih. Ingat, ini bukan kewajiban ya. Kalau kita lihat sekarang ini pakaian begitu mudahnya. Dengan teknologi yang canggih, harga baju semakin murah ya. Bahkan untuk bicara warna putih untuk kafan itu ya tinggal beli. Padahal nggak harus. Dan kafan itu juga nggak harus baru. Kalau dia mau dikafani di sarung dia, di pakaian dia yang ada di rumah, nggak apa-apa. Ini hanya sebuah anjuran. Tapi sepertinya kalau di zaman sekarang ada orang dikafani pakai warna hijau, itu akan jadi omongan. Karena orang berpikir kafan itu harus warna putih. Enggak harus warna putih. Warna apa saja boleh. Jadi nggak harus warna putih. Tinggal mungkin nanti ada beberapa warna yang diarahkan untuk tidak dipakai. Tapi yang jelas hadis ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan. Bukan diwajibkan ya, dianjurkan. Kafan itu berwarna putih. Sebagaimana kita dianjurkan pakai baju warna putih. Tapi bukan sebuah kewajiban. Maka kita akan mendapati Rasulullah SAW pakai baju warna-warni beliau. Bukan hanya putih yang beliau pakai. Hanya beliau memberikan arahan. Untuk menunjukkan pula bahwasanya selain warna putih nggak apa-apa dipakai gitu. Barakallahu fiik. Naam. Tafadhal. Lanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 780. Wa an Samurata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul bayada fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Rawahul Nisa'i wal Hakim wa qala hadis hasan sahih. Dari Samurah radhiyallahu anhu, dia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian berwarna putih karena ia lebih suci dan lebih baik. Serta kafanilah orang-orang yang meninggal di antara kalian dengannya. Hadis riwayat An-Nasai dan Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan derajat hadis ini hasan sahih. Barakallahu fiik ya. Ini hadisnya mirip dengan hadis yang sebelumnya. Akan tetapi di sini ada penjelasan. Kenapa kok dianjurkan pakai warna putih? Beliau menyebutkan di sini fa innaha athhar. Karena baju warna putih itu lebih suci. Kalau terkena najis kelihatan. Kalau terkena noda nampak. Jadi warna putih ini benar-benar warna yang kelihatan ya ketika orang itu habis kejatuhan teh ya. Itu nampak. Maka dikatakan athhar wa atyab dan lebih baik. Kalau ada kotoran terlihat. Berbeda ketika kita pakai baju warna hitam. Mau kena teh, mau kena kopi, mau kena apa ini. Tidak terlihat. Maka orang kalau pakai baju warna putih itu biasanya lebih berhati-hati daripada yang pakai warna gelap. Makanya atasannya putih, bawahnya hitam. Duduk di mana aman. Tapi ketika dia pakai baju atasannya putih, bawahannya putih, ketika dia mau duduk maka dia kebingungan. Ana pun merasakan ketika ana pakai baju warna putih kemudian ada makanan ya, ana pas makan ya Allah.
jatuh setetes kuah, setetes, itu akan nampak. Jadi kelihatan banget gitu warna putih ini. Kemudian disebutkan bahwasanya warna putih ini lebih jauh dari kesombongan. Karena apa yang mau disombongkan gitu. Berbeda dengan warna-warna lainnya. Intinya di sini ada arahan, anjuran untuk pakai warna putih dan mengkafani dengan warna putih. Ingat, hanya dianjurkan. Jadi kafan itu kadang-kadang orang ini nggak punya. Ya udah, ketika yang di rumah ada seweknya, umpamanya ada sarungnya yang berwarna, nggak apa-apa dia dikafani di kain tersebut. Ingat sekali lagi ini sebuah anjuran. Tatkala kita mampu ada, ya silahkan. Ketika nggak ada, tidak perlu memaksakan diri. Barakallahu fiik. Nah, Hadis nomor 781. Bismillah. Wa anil Bara'i radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marabu'un wa laqad ra'aituhu fi hullatin hamara'a ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Muttafaq alaih. Dari Al-Bara radhiyallahu anhu, dia berkata, fisik Rasulullah SAW itu tidak tinggi dan tidak juga pendek. Dan aku pernah melihat beliau memakai pakaian jubah merah, di mana aku belum pernah melihat siapapun yang lebih bagus dari beliau. Muttafaq alaih. barakallahu fiikum jemaah. Di sini ada pembahasan tentang memakai baju warna merah. Al-Bara' bin Azib menyebutkan bahwa dia melihat Nabi SAW memakai baju warna merah. Dan beliau menyebutkan bagaimana indahnya beliau ketika pakai baju warna merah tersebut. Dan Nabi SAW fisiknya sedang-sedang. Enak dipandang. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara warna merah ini ternyata ada perselisihan di antara para ulama. Karena ada hadis yang disebutkan di situ larangan memakai baju warna merah. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya warna merah yang dipakai Nabi SAW itu bukan full warna merah. Tapi boleh jadi warna merah yang bercampur dengan warna lainnya. Hanya warna merahnya yang dominan. Sehingga Al-Bara' menyebutkan fi hullatin hamra. Di satu setel pakaian yang warnanya merah. Maka disebutkan adanya khilaf di antara para ulama mengenai warna merah ini. Ada yang berpendapat dibolehkan secara mutlak. Boleh warna merah itu dipakai. Ini pendapat Ali bin Abi Thalib, Talha, Abdullah bin Ja'far, Al-Bara' bin Azib dan beberapa sahabat ya. Kemudian ada yang berpendapat dilarang secara mutlak karena adanya hadis yang melarang memang. Kemudian dia mengatakan makruh yang berwarna merah tua dimakruhkan. Kemudian dia mengatakan dimakruhkan yang berwarna merah secara mutlak kalau tujuannya berhias dan mencari popularitas. Dan kalau untuk bekerja, untuk di rumah, maka nggak apa-apa. Ini ada pendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dilihat pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau berpendapat bahwasanya nggak apa-apa pakai baju warna merah itu. Sebagaimana bab ini beliau sebutkan bahwa diperbolehkan memakai warna merah. Dan beliau berdalil dengan dalil yang baru saja kita baca. Hadis Al-Bara'. Ini Nabi memakainya.
mungkin yang lebih berhati-hati kalau mau pakai baju merah, jangan yang merah full, yang ada hitamnya kayak masih. Kalau atasannya merah, bawahannya mau banyak hitam. Jadi ini satu style pakaian yang warnanya semuanya merah. Tapi kalau ada warna lain, insya Allah aman. Keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kita lanjut. Tafadhal. Hadis nomor 782. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wa huwa bil abtahi fi qubbatin lahu hamra'a min adamin fa kharaja Bilalun bi wudu'i famin nadhihin wa na'il فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه فتوضأ وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع متفق عليه. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekkah yang ketika itu beliau berada di Abtah dalam sebuah tenda berwarna merah yang terbuat dari kulit. Kemudian Bilal keluar dengan membawa air wudhu Nabi. Lalu ada orang yang membasahi diri dan ada juga yang hanya mengambil sedikit dari air wudhu. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan memakai hullah merah dan seakan-akan aku melihat kedua betisnya yang putih. Kemudian beliau berwudu, sedangkan Bilal mengumandangkan azan. Sementara aku mengikuti mulutnya yang ke sana dan ke sini. Dia pun mengucapkan ke kanan dan ke kiri, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Mari kita kerjakan salat, mari mencari keberuntungan. Kemudian tongkatnya ditancapkan sebagai sutrah, lantas beliau maju dan mengerjakan salat. Kemudian anjing dan keledai yang berjalan di hadapan beliau, yaitu di belakang sutrah, tidak dicegah. Muttafaq alaih. Masya Allah, barakallah fiik. Ini dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menguatkan pendapat bahwa pakai baju merah itu nggak apa-apa. Warna merah itu tidak apa-apa. Selama tidak ada unsur syuhrah di sana untuk mencari popularitas. Tapi memang ya pakaian yang biasa dipakai gitu. Nabi memakai dan juga tendanya yang dari kulit juga berwarna merah. Para sahabat melihat hal itu dan Nabi mencontohkan seperti itu. Maka di sini pendapat yang lebih kuat insya Allah diperbolehkannya pakai warna merah. Lalu bagaimana warna merah ini biasanya orang itu jadi lebih. Kalau orang putih, tambah putih kalau pakai baju merah. Apa kata Abu Juhfah? Dia melihat Nabi SAW, melihat bagaimana betisnya Nabi SAW putih sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana para sahabat ya rebutan bekas wudhunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di sini disebutkan bagaimana Bilal ketika azan dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri agar orang-orang mendengar suara Bilal. Maka di sini ada pelajaran penting. Apakah kalau pakai mic dia butuh ke kanan dan ke kiri? Para menyebutkan kalau dia ke kanan dan ke kiri yang menyebabkan suaranya hilang menjauh, maka tidak. Karena tujuannya Bilal ketika ke kanan dan ke kiri agar suaranya terdengar dengan yang di kanan dan terdengar dengan yang di kiri.
Ini menjadi sebuah peringatan buat muadzin ya. Jangan sampai dia mengikutin Bilal ke kanan dan ke kiri, tapi mic-nya di sini dia kepalanya ke kanan, kemudian dia ke kiri, sehingga tidak terdengar suaranya. Kemudian di sini ada hikmah bagaimana tatkala seorang sholat pakai sutroh, maka apa saja yang lewat di belakangnya itu tidak mengganggu sholatnya dan tidak membahayakan sholatnya. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 783. Wa an Abi Rimsata Rifa'ata At-Taimi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi saubani ahdarani rawahu Abu Dawud wa At-Tirmizi bi isnad sahih. Dari Abu Rimsah Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memakai dua kain, atasan dan bawahan berwarna hijau. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dengan sanad sahih. Barakallahu fikum. Nah, di sini disebutkan hadis Abi Rimsah ya. Rifa'ah At-Taimi radhiyallahu anhu, bagaimana dia melihat ya Nabi alaihissalam pakai apa gitu ya. Di sini jamaah, kita kalau cinta sama Rasul SAW itu, maka kita akan mempelajari bagaimana Nabi makan, apa yang dimakan, kapan makan, bersama siapa makan. Kalau bicara pakaian, beliau pakai pakaian warna apa, dari apa. Public figur yang ada, biasanya orang itu mengikuti gaya hidup mereka. Bahkan ingin beli baju seperti yang mereka pakai. Ini Nabi SAW, beliau pakai baju Taubani Akhdaran. Dua pakaian, atasan dan bawahan. Dua-duanya berwarna hijau. Ahibati fillah, boleh jadi dua pakaian ini bawahnya sarung, atasnya adalah selendang. Atau baju biasa. Tapi biasanya bawahnya sarung, atasnya selendang. Walaupun kita lihat kadang-kadang ada orang bawa pakai sarung. Kalau sekarang nih anak pakai sarung, bawahannya atasnya pakai komis, pakai baju biasa. Tapi di sini disebutkan bagaimana beliau pakai dua thawb, atasan dan bawahan, dan warnanya apa? Hijau. Maka boleh Nabi pakai baju merah, maka Nabi pakai baju hijau, alaihi salatu wassalam, dan kita pun boleh memakai pakaian berwarna hijau. Kadang kalau orang mengatakan hijau kayak daun mamanya atau apa, nggak apa-apa. Selama pakaian ini tidak mengandung syuhrah di tempat dia menggunakannya. Taib. Yang selanjutnya. Rahim, hadis nomor 784. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daqala yauma fathi Makkah wa alaihi imamatun sauda'u, rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Mekah pada saat pembebasan kota Mekah dengan memakai sorban berwarna hitam. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kita lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke kota Mekah, peristiwa itu pada bulan Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai imamah warnanya hitam. Enggak putih. Beliau pakai warna hijau, warna merah, dan sekarang disebutkan pakai warna hitam beliau alaihissalatu wassalam. Imamanya hitam. Sekarang orang pakai songkok warna putih, nggak apa-apa. Boleh jadi itu dianjurkan.
Tapi ternyata Nabi SAW juga pakai warna hitam. Kayak peci hitam ini nggak apa-apa. Nggak harus warnanya putih. Karena Nabi SAW pernah pakai imamah warnanya hitam. Kemudian ahibati fillah, apakah memakai imamah itu dianjurkan? Atau yang dianjurkan pakai penutup kepala? Ini masalah dibahas oleh para ulama. Pendapat yang lebih kuat, yang penting pakai penutup kepala dianjurkan. Kalau nanti kita akan membaca di hadis selanjutnya, dulu yang dipakai Nabi SAW itu surban yang diikat. Kalau sekarang kita ke Mekah, ke Madinah, kebanyakan orang itu pakai sorban, tapi yang hanya diletakkan di atas kepalanya. Ya, kadang-kala dikasih igal warna hitam seperti itu. Mana yang dianjurkan? Di sini para ulama sebagian menyimpulkan bahwa anjurannya adalah pakai penutup kepala. Sunnahnya itu pakai penutup kepala. Bagaimana modelnya? Maka ikut tradisi dan budaya. Kalau di sini pakai peci hitam, fadhol. Pakai peci putih umpamanya di beberapa daerah. Kalau tadi pakai surban yang diikat, seperti mungkin di Yaman ya, mungkin di Sudan, mereka pakai imamah yang diikat seperti itu. Ya sudah. Kita lihat mungkin di gambar ini macam-macam orang pakai penutup kepalanya. Tapi rata-rata mereka menggunakan penutup kepala. Warnanya di hadis ini Nabi SAW memakai warna hitam. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal dilanjutkan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 785. Wa an Abi Sa'idin Amr bin Huraitsin radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi imamatun sauda qad arha qarafaiha baina katifaihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Amr bin Huraits radhiyallahu anhu, dia bercerita, seolah-olah aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang di atas kepalanya terdapat penutup kepala berwarna hitam yang ujungnya dilepaskan di antara kedua bahunya. Hadis riwayat Muslim. Lanjutkan. Dan dalam sebuah riwayat Muslim juga disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotoban nas wa alaihi imamatun sauda. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan orang-orang sedang di kepalanya terdapat penutup atau sorban berwarna hitam. Barakallahu fiik ya. Kita lihat di sini warna dan bentuk atau model imamah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW pakai imamah dulu itu yang diikat di kepalanya. Kemudian nanti ada dua ekornya diletakkan di kedua pundaknya. Pundak Nabi SAW. Kemudian jadi ekornya itu terlihat di depan sini. Di pundaknya ke depan. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi nggak pendek. Kan ada yang ikatannya habis semua diikat ya buat kepalanya. Sampai nggak ada ekornya. Ada yang ekornya cuma satu. Kalau di sini disebutkan dua ujungnya itu ditaruh di kedua pundak Nabi SAW. Dan warnanya berwarna hitam. Dan Nabi SAW juga disebutkan di sini beliau pernah khutbah pakai imamah berwarna hitam pula. Ini menunjukkan diperbolehkannya warna apa saja sebenarnya. Ketika yang ada warna hijau, Nabi pakai warna hijau. Ketika yang ada warna hitam, beliau pakai warna hitam. Tapi kalau bicara anjuran, maka yang dianjurkan adalah warna putih. Barakallahu fiik. Baik.
Dilanjutkan jemaah. Tafadhal. Salma bisa di-unmute? Salma. Baik, udah baik. Sebentar, sudah. Ada. Bismillah, hadis nomor 786. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabi bidhi sahuliyati min kursufi laisa fiha qamisun wala imamah muttafaq alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lembar kain putih, sahuli dari kapas tanpa mengenakan baju, dan penutup kepala. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum ya. Ini kafan Rasul SAW. Beliau menganjurkan untuk dikafani dengan kain berwarna putih. Dan tatkala beliau meninggal dunia, Nabi dikafani dengan 3 pakaian berwarna putih. Sahuliyah, nama daerah insyaallah Sahuliyah ini. Dia sebutkan nama desa di Yaman ya. Yang terbuat dari kapas ya. Pakaiannya itu. Nggak pakai baju kayak gini Nabi SAW, cuma jadi dibungkus Nabi SAW. Dan ketika beliau dikafani juga beliau tidak menggunakan imamah. Tapi yang jelas di sini disebutkan warnanya putih, terbuat dari kursuf atau dari kapas. Taib, dilanjutkan. Hadis nomor 787, wa anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ghadatin wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswada, rawahul Muslim. Dari Aisyah juga, dia bercerita, pada suatu pagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah keluar dengan mengenakan pakaian yang bergambar kafilah menaiki unta yang terbuat dari bulu berwarna hitam. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum ya. Subhanallah jemaah, kita lihat di hadis ini. Beliau pernah pakai baju alaihi salatu wassalam ya yang seperti selimut lah ya. Seperti yang dipakai orang kalau pakai ihram itu. Itu ada coraknya. Ada gambarnya disebutkan itu murahhal ya. Seperti kafilah dagang, kafilah onta yang sedang ada barangnya atau ada sesuatu di onta tersebut yang terbuat dari bulu. Warnanya hitam. Jadi kalau beliau dikafani dari kain yang terbuat dari kapas. Kalau ini beliau pakai baju yang terbuat dari bulu dan ada coraknya. Nggak ada masalah. Jadi nggak harus pakaian itu polos ya. Boleh pakaian itu ada gambarnya selama gambarnya bukan gambar yang bernyawa. Adapun nanti mungkin akan ada pembahasan tentang gambar seperti apa yang diperbolehkan. Tapi intinya yang menjadi pembahasan kita, beliau memakai pakaian yang terbuat dari bulu. Bukan hanya yang terbuat dari kapas. Dari bulu domba. Seperti itu. Barakallahu fiik. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil mughirati
عتبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة وغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطيع أن يحرج ذراعيه منها حتى أحرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما muttafaqun alaih. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dia bercerita, pada suatu malam aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan, lalu beliau bersabda, "Apakah kamu membawa air?" Aku menjawab, "Ya." Kemudian beliau turun dari kendaraannya lalu berjalan sampai hilang di kegelapan malam. Setelah itu, beliau datang kembali dan aku telah mempersiapkan air dari tempatnya. Selanjutnya beliau membasuh wajahnya sedang beliau memakai jubah dari wol. Namun, beliau tidak bisa mengeluarkan kedua tangannya darinya. Hingga akhirnya beliau mengeluarkan kedua lengannya dari bawah jubah. Lalu beliau membasuh kedua lengan beliau dan mengusap kepalanya. Selanjutnya aku bermaksud untuk melepas kedua sepatu khufnya, maka beliau bersabda, "Biarkanlah, tidak usah dilepas, karena sesungguhnya aku tadi memakainya dalam keadaan suci." Kemudian beliau mengusap kedua sepatu beliau. Muttafaq alaih. Baik, yang pertama terjemahan sepatu ini mungkin diganti ya. Yang lebih cocok khuf ya. Khuf itu lebih seperti kaos kaki tapi dari kulit ya. Nah, kemudian jamaah di hadis yang sebelumnya coba ditampilkan lagi. Baik, yang pertama terjemahan Murahhal hadis yang sebelumnya 787 ya. 787. Nah, ya, di sini disebutkan Murahhal diterjemahkan menaiki kafilah, menaiki onta, tapi yang lebih tepat sepertinya pelana onta ya, bergambar pelana onta. Ya, dirubah bergambar pelana onta. Kemudian di sini bahasa Arabnya sya'ar. Sya'rin aswad. Sya'ar. Terjemahannya di sini bulu. Iya. Tapi bulu ini itu untuk kambing, kulit kambing ya. Kulit kambing. Kalau suf yang di hadis sesudahnya di sini terjemahkan dari wol ya. Wol itu dari bulunya. Mungkin dilihat hadis yang sesudahnya. Suf ya. Suf ini disebutkan dari wol ya. Anak kepingin tahu wol itu apa artinya sih wol. Arti. Nah. Bulu binatang yang halus. Oke, sahih. Bulu binatang yang halus ini bulunya domba ya. Dan yang semisalnya.
Taib. Jadi kalau tadi di hadis yang 787 itu Nabi SAW memakai pakaian dari kulit ya, dari syar, itu lebih dari bulunya, astagfirullahaladzim, kambing yang bulunya nggak banyak. Kalau yang suf itu terbuat dari bulunya domba. Artinya boleh dua jenis pakaian ini diperbolehkan, dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah menggunakannya. Kalau yang tadi Nabi alaihi salatu wassalam pakai warna hitam, di sini tidak disebutkan warnanya. Tapi di hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengusap di atas kedua khufnya. Ini ada sebuah pesan ya buat emak-emak, khususnya emak-emak yang biasa pakai kaos kaki. Ketika engkau berwudu lalu menggunakan kaos kaki setelah bersuci, kaos kaki yang menutupin kulit kaki dan menutupin bagian yang biasa dicuci ketika berwudu. Tatkala engkau batal dan engkau mau berwudu, maka tidak perlu engkau atau tidak harus engkau membuka kaos kakimu, cukup mengusap di atasnya. Dan kita lihat di sini sepertinya kondisi itu kondisi musim dingin, karena Nabi SAW pakai jubah dari wol, kemudian beliau pakai khuf yang menutupin kakinya, biasanya digunakan ketika musim dingin. Maka Nabi SAW tidak membuka kedua khufnya. Bahkan Al-Mughirah bin Syu'bah ketika hendak membukanya, dilarang sama Nabi SAW sambil Nabi memberikan penjelasan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Aku memasukkan kedua khuf ini ke kakiku dalam kondisi kedua kakiku suci. Tapi kalau pakainya dalam kondisi tidak berwudu, maka tatkala berwudu harus dibuka. Nah, di sini disebutkan ada tambahannya yang tadi mungkin dibaca. Wa alaihi jubbatun syamiyah, beliau pakai jubah syamiyah, jubah dari Syam, dayiqatul kummain, yang mempunyai lengan yang sempit ya. Jadi kan ada kadang-kala orang, ya Allah lengannya sempit, kalau mau wudu itu susah. Boleh jadi ininya nggak bisa keluar. Jadi ada orang pakai baju, kedua telapak tangannya bisa keluar. Tapi tatkala dia mau mencuci tangannya sampai ke siku, itu nggak bisa keluar. Sempit banget. Apa yang dilakukan Nabi SAW ketika beliau tidak bisa mengeluarkan dari lengan tangannya, maka akhirnya beliau mengeluarkan tangannya dan menyuci dari dalam. Kenapa? Karena mencuci tangan sampai ke siku itu rukun. Sebagian orang kadangkala nyucinya nggak sempurna gara-gara sempit. Maka perhatikan hal ini. Jadi ingat, kita sudah mendapatkan beberapa bahan pakaian yang dipakai sama Nabi SAW. Ada yang dari bulu yang lebih dekat dengan bulunya kambing, kemudian wol yang merupakan bulunya domba, kemudian dari kapas juga Nabi SAW menggunakannya. Baik, barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan insya Allah bab yang berkaitan dengan jenis pakaian, warna yang dipakai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Imam Nawawi di awal sudah menyebutkan di bab ini bahwa diperbolehkan memakai pakaian warna merah, warna hijau,
warna kuning, dan hitam. Dan warna-warna lainnya sebenarnya selama tidak ada larangan. Kemudian kalau bicara bahannya, tadi udah sebutkan beberapa bahan yang dipakai oleh Nabi SAW. Intinya buat kaum laki-laki yang tidak diperbolehkan adalah yang terbuat dari sutra. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhali. Alhamdulillah ala bi nikmati tatimmu sholat. Hayakallah Ustadz. Semoga Allah mendekatkan diri Ustadz kepada Allah, selalu melanggengkan dalam keberkahan insyaallah. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Sekali lagi Ustadz telah memberikan fawaid wasilah ilmu, nasihat penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin kayak Imam An-Nawawi rahimahullah pada hari ini. Mungkin sebelumnya kami informasikan juga bagi jamaah yang sudah resen, mohon duduk dulu terlebih dahulu pertanyaannya kepada kami sebelum ditanyakan kepada Ustaz Zuna insyaallah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan. Dan sebelum masuk ke sesi kedua yaitu sesi tanya jawab, kami Ghuraba Muslimah, Ghuraba Muskat juga ingin mengucapkan terima kasih kembali kepada channel-channel di media sunnah yang telah terus menyiarkan merelay kajian pada hari ini. Ya, ini kita ada Sapa Muslim, lalu juga sudah pasti Ghuraba Muskat, Kans Media Sunnah, Usman TV, Sunnah Jalan Pasti. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Dan alhamdulillah Ustaz, dengan waktu yang terbatas banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke kami, dan insya Allah mungkin Ana persilakan terlebih dahulu untuk Uktires bisa menanyakan kepada Ustaz Zuna langsung. Tafadhol Uktires. Baik, jazakallahu khairan Tias. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustaz. Dari kajian kita ini kan hadis-hadis yang diberikan adalah contoh dari Rasulullah ya Ustadz. Sementara mungkin kajian kita ini untuk muslimah ya. Jadi dari kemarin di flyer juga sudah banyak yang bertanya apakah aturan-aturan ini yang disebutkan bahwa yang sunnah itu terutama memakai baju putih, kemudian juga bahan-bahannya itu berlaku juga untuk wanita Ustadz. Masya Allah. Mungkin ya. Barakallahu fika. Ahibati fillah. Sejatinya sama aja antara wanita dan laki-laki selama tidak ada larangan. Jadi buat wanita sebenarnya pakai baju warna putih pun nggak masalah. Hanya saja ketika Anda membaca syarah beberapa hadis ya, Anda belum mendapatkan ya yang menganjurkan bagi wanita untuk pakai baju warna putih. Anjuran. Kalau boleh wanita pakai baju warna putih, warna merah, warna hijau, warna hitam. Tidak ada warna kuning pun diperbolehkan bagi para wanita. Hanya saja mereka harus memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tujuan wanita memakai pakaian atau tujuan laki-laki juga memakai pakaian adalah yang pertama menutupi auratnya. Model pakaian wanita dan laki-laki berbeda. Kalaupun wanita pakai baju putih, tentunya berbeda dengan baju putih yang dipakai oleh laki-laki dari sisi modelnya. Karena perempuan ya tidak boleh menggunakan pakaian yang mungkin membentuk tubuhnya, kemudian transparan umpamanya. Memang kalau bicara warna yang lebih menutup itu warna yang gelap. Dan sekali lagi tidak ada anjuran warna khusus buat wanita. Jemaah-jemaah haji dari berbagai negara mereka pakai baju warna putih. Nggak apa-apa. Asalkan tadi menutup. Hanya saja Anda melihat sebagian jemaah haji atau jemaah umroh ketika mereka pakai baju warna putih, kadang-kadang menerawang ya. Kelihatan telinganya. Karena kalau warna putih itu harus yang tebal. Berbeda dengan warna hitam, karena gelap jadi nggak kelihatan dia. Itu. Kemudian jangan sampai pakaian itu pakaian syuhro, artinya pakaian yang tidak digunakan di kampung sana sebenarnya. Orang-orang sana pada pakai baju hitam. Ketika engkau sendirian pakai baju putih di sana, maka engkau akan menyelisihi tradisi dan budaya yang ada, yang kemudian menjadi syuhro. Sedangkan dilarang kita pakai baju syuhro yang menyebabkan orang semua pada memandang kepada kita. Jadi ini yang perlu diperhatikan bagi para wanita agar mereka tatkala pakai baju jangan sampai yang menarik perhatian orang-orang,
dari sisi warnanya umpamanya, apalagi kalau modelnya memang sudah tidak syar'i. Jadi kalau bicara warna secara umum tidak ada warna khusus untuk pakaian para wanita. Boleh nggak perempuan pakai baju umpamanya yang nggak polos? Boleh-boleh aja gitu loh. Dia mau garis-garis, mau kotak-kotak umpamanya. Tapi tetap sesuai dengan aturan-aturan syariat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadholi mungkin lanjut Guru Muslimah Muskat bisa meng-unmute dan bertanya kepada Ustazuna. Tafadholi Muskat. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, jadi selama ini nih mengenai yang jangan memakai motif makhluk yang bernyawa, itu sebenarnya saya udah dengar lama mengenai hal ini. Jadi saya selama ini hati-hati banget gitu kalau mau memilih, katakanlah misalnya baju batik atau apa yang bermotif, saya betul-betul cek jangan sampai ada motif makhluk bernyawanya gitu. Tapi tadi barusan saya dengar dari Ustadz, Rasulullah SAW pernah menggunakan seperti apa mantel yang ada kabilah ontanya. Jadi apakah sebenarnya itu boleh atau bagaimana? Bahkan ini untuk pajangan di rumah saya aja saya benar-benar hati-hati kan. Di sini sebenarnya di Oman ini banyak kayak apa motif onta kayak gitu kan Ustaz. Itu kayak untuk sarung bantal dan sebagainya saya betul-betul hindari gitu. Jadi hanya motif bunga-bunga saja gitu. Selama ini kayak gitu. Maksudnya karena berhati-hati gitu. Tapi kalau misalnya boleh ya mungkin saya mau mulai beli. Jadi saya mau konfirmasi aja. Jadi sebenarnya boleh atau tidak boleh gitu. Nah, barakallahu fiik. Nah, tadi udah dibenerin ya terjemahan yang lebih tepat itu murohal itu adalah pelana onta. Jadi gambar ada pelana onta ya. Dan juga kalau kita bisa bayangin zaman dahulu pun ketika mereka mungkin ada seperti gambar ontanya tapi tidak gambar yang seperti yang terlihat di masa sekarang ini di mana orang bisa membuat gambar yang benar-benar terlihat gambar onta, gambar binatang seperti itu ya. Karena mereka cetak seperti gambar binatang yang sebenarnya. Jadi tetap nggak boleh. Walaupun nanti mungkin akan dibahas ada hal-hal mungkin yang gambar yang sebenarnya tidak dimuliakan. Seperti gambar yang ada di karpet atau gambar yang ada di keset umpamanya ya, yang diinjek-injek itu diperbolehkan. Ketika gambar-gambar itu tidak dimuliakan seperti itu. Tapi intinya kita tahu bahwasanya dilarang kita menggunakan atau meletakkan gambar yang bernyawa. Apalagi kalau untuk dipajang ya. Yang jelas kalau bicara untuk dipajang itu untuk dimuliakan, untuk dilihat, untuk dinikmatin. Seperti itu. Itu malaikat tidak akan masuk ke rumah kita. Jadi apa yang anti lakukan sebenarnya benar. Tadi yang disebutkan bahwasanya Nabi SAW memakai kain yang murohal ya, yang ada gambar pelana ontanya seperti itu bukan berarti gambar onta yang nyata dengan kedua kepalanya, dengan matanya yang jelas tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tetap bukan berarti anti kemudian merubah, enggak, tetap larangan itu sebenarnya berlaku. Sehingga kita perlu berhati-hati kalaupun nanti umpamanya ada atau mendengar pendapat yang berbeda dengan pendapat yang ini. Ada yang mengatakan, oh nggak apa-apa gambar ini yang nggak boleh itu adalah patung umpamanya. Yang nggak boleh itu ada yang relief, yang muncul ya. Adapun lukisan itu nggak ada masalah. Sejatinya kita berhati-hati dalam masalah ini. Lebih aman buat kita karena bicara malaikat nggak masuk ke rumah kita. Dan di masa Nabi SAW yang Nabi marah pada waktu itu horden ya, horden. Horden yang ada gambar bernyawanya. Itu yang dilarang sama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ya sama tadi
dengan pakaian. Kemudian sama Aisyah diambil itu horden, lalu dibikin sarung bantal. Di sini para ulama menyebutkan ketika gambar itu tidak dimuliakan, ya diinjak, ya dibuat ditindih umpamanya, maka hukumnya berbeda dengan tatkala gambar itu dipajang dan untuk dinikmatin pemandangan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin Ana persilakan dulu untuk Sentul bisa memulai pertanyaannya. Yang pertama dulu, tafadholi Sentul. Satu pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, izin bertanya, melanjutkan mengenai yang mengusap khuf itu tadi Ustadz. Siap. Apakah sepatu itu juga termasuk kias dari khuf gitu? Apakah kalau misalnya tadi kan kaos kaki disebutkan kaos kaki ya, tapi apakah sepatu itu juga bisa dikiaskan dengan khuf gitu? Terus abis itu kalau untuk muslimah itu kasusnya seperti yang tadi gitu, sudah wudhu dari rumah, kemudian pergi, kemudian batal untuk wudhunya lagi, itu apakah harus semuanya kena atau boleh yang tertutup jilbab gitu misalnya diusap di bagian luarnya saja atau bagaimana ketentuannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kalau bicara apakah khuf itu bisa dikiaskan dengannya sepatu. Iya, apabila sepatu itu menutup bagian yang dicuci. Yaitu kedua mata kaki ya. Seperti orang-orang yang pakai boot mungkin ya. Yang sepatu tinggi, sepatu yang sampai ke betisnya. Atau di atas mata kakinya, maka boleh dia mengusap di atasnya. Dan sholat menggunakan hal itu. Itu diperbolehkan. Adapun kalau pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan wanita yang berwudu ya? Ya, ini ada masalah berwudu. Nabi SAW ketika berwudu beliau menggunakan imamah. Beliau mengusap di ujung rambutnya, kemudian mengusap di atas imamahnya. Bagi wanita hukum asalnya dia usap rambutnya ya. Dia boleh mengusap ujung rambutnya, ujung kepalanya dia usap. Kemudian kalau tidak mungkin untuk melepasnya, karena memang tempatnya ya boleh jadi banyak orang laki-laki atau hal itu akan memberatkan dia. Jadi setelah dia usap di ujungnya, mungkin dia usap di atas jilbabnya seperti itu. Tapi hukum asalnya adalah ketika dia tidak memberatkan dia dan aman untuk dia membuka jilbabnya, maka dia usap kepalanya dan yang disunahkan adalah mengusap seluruh kepalanya. Tapi kalau dia mengusap sebagian kepalanya, ujungnya saja, menurut pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka wudunya sah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadholi untuk Ummu Muhammad yang sudah resen bisa bertanya langsung secara singkat kepada Ustaz Zuna. Tafadholi Ummu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan sahlan. Tafadhal, na'am. Ahlan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Allahumma amin. Bicara soal pakaian, Ana izin bertanya Ustadz. Kan ada sekarang itu gamis-gamis ya yang jilbabnya Masya Allah panjang ya. Tetapi ada lubang pada kedua sisi kanan kiri untuk memasukkan lengannya ya. Jadi tangannya itu keluar. Beraktivitasnya agak longgar, tidak terganggu. Karena kan walaupun jilbabnya panjang tapi tangannya bisa keluar gitu. Nah, apakah itu boleh dipakai untuk sholat Ustadz? Dan terus bawahannya kita tidak usah memakai kain lagi, cuma menggunakan kaos kaki. Baju syar'inya panjang sampai ke itu ya, bawah mata kaki. Tetapi ketika kita mau ruku ataupun sujud nanti kan naik. Nah, cuma kita pakai kaos kaki. Apakah itu boleh untuk dipakai sholat? Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama berkaitan dengan pakaian wanita ya. Maka
hendaklah dia tidak memakai yang apa istilahnya, press body. Ada yang press tangannya itu seperti nempel sama tangannya bajunya itu. Tapi kalau nggak nempel sama tangannya, insya Allah aman. Jadi ketika kalau tadi dikatakan dia pakai abaya yang dikeluarkan ya, tapi tangannya itu tidak ya bukan yang nempel di fisik di tangannya ya, itu insya Allah nggak ada masalah. Dia pakai seperti itu. Adapun kalau tadi dikatakan kalau ternyata pakaiannya ini sampai ke bawah mata kakinya, menutup punggung kakinya, nggak ada masalah bagi dia untuk dipakai ketika sholat. Apalagi kalau tadi dikatakan dia pakai kaos kaki. Jadi sebenarnya hukum pakai kaos kaki ini nggak harus ya. Ketika pakaiannya itu menutupin punggung kakinya, itu cukup sebenarnya. Jadi nggak harus pakai kaos kaki. Tapi tadi apabila memang dikhawatirkan tersingkap kakinya, maka kemudian dia pakai kaos kaki. Semoga insya Allah nggak ada masalah dan sholatnya tetap sah. Jamaah rahimakumullah, ana itu wallahu alam ya, ana berpikir bahwasanya pakaian yang dua setel ya, rok sama atasan, itu lebih menutup aurat. Karena ketika dia ruku, roknya itu nggak ketarik pundaknya. Ketika dia beraktivitas ya, mungkin pakai apa? Pakai sepatu. Ketika dia nunduk, itu nggak ketarik kainnya. Wallahu a'lam, karena ana pernah melihat beberapa orang di Medina itu yang anda lihat kok kayaknya ini lebih tertutup, karena sebenarnya tidak ada model khusus ya. Sekali lagi tidak ada model khusus bagaimana bentuk pakaian wanita. Tadi mau pakai yang tangannya dikeluarin ya, mau yang dua setel, atau ada yang pakai gamis kemudian di atasnya baru pakai jilbab, ada yang langsung sama jilbabnya ditaruh di atas kepalanya. Jadi sejatinya tidak ada model khusus, tapi semakin tertutup maka itu yang semakin bagus buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz, ini Masya Allah banyak sekali pertanyaan. Anda mungkin akan memberikan kesempatan untuk jamaah Zoom yang sudah menerima pertanyaannya melalui kolom chat. Yang pertama ada Uktiyosi Sasabila, pertanyaannya apakah boleh laki-laki menggunakan dasi yang terbuat dari 100% sutra atau kombinasi antara polyester dan sutra? Lalu juga dari Ukti Wanda, pertanyaannya semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Bagaimana dengan pakaian untuk wanita? Apakah baju wanita hitam abaya dan bernikob itu ada dalam sunnah Nabi SAW? Lalu pertanyaan yang ketiga Ustadz, Ahwan ini mungkin pertanyaan bagaimana Ustadz? Ustadz. Dua ya Ustadz ya tadi, insya Allah. Baik, yang pertama tadi berkaitan dengan polyester, dasi dari sutra dan campuran polyester sutra Ustadz. Apakah boleh digunakan laki-laki? Baik, polyester ini bukan sutra. Bukan kan? Itu campuran bukan ya? Iya. Baik, kalau bicara sutra, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan untuk dipakaian laki-laki ya. Anak akan bacakan hadisnya. La talbasul harir. Beliau mengatakan kalian jangan pakai sutra. Illa mawdi'a isba'in. Au thalath au arba'. Kecuali sebesar 2 jari atau 3 atau 4 jari. Kalau tadi dasi ini sebesar 2 jari, umpamanya sutranya di bagian atau 4 jari, maka nggak ada masalah gitu. Seperti itu. Itu yang kadar yang dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi kaum laki-laki, adapun buat perempuan maka bebas sebenarnya. Baik, itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi? Mengenai warna hitam abaya Ustadz
dan juga niqab. Oke. Kalau bicara warna hitam, memang disebutkan di hadis Nabi SAW bahwa tatkala turun perintah untuk berjilbab, di mana para wanita-wanita Ansor itu mereka menggunakan kain yang mereka miliki, seakan-akan di kepala mereka itu mereka seperti ghirban, seperti burung gagak dari pakaian yang ada di kepala mereka. Jadi mereka pakai baju warna hitam. Tapi sekali lagi tidak ada anjuran warna hitam ya. Tidak ada anjuran, tidak ada arahan. Tapi tadi udah disampaikan, semakin tertutup maka itu semakin bagus buat dia. Kemudian mengikuti daerah dan kondisi. Ketika daerah itu semua pakai baju hitam, yang kau pakai baju hitam, jangan pakai baju warna-warni. Sehingga kau akan jadi perhatian orang. Sedangkan kita dilarang pakai baju syuhroh. Baju yang akhirnya mempopulerkan kita di depan orang-orang itu. Kita jadi perhatian mereka. Ikutin kondisi yang ada. Ketika di sana warna hitam, warna-warni boleh, aman. Umpamanya ketika orang berangkat haji umroh udah warna-warni umpamanya. Tapi kadang-kala di beberapa daerah enggak. Mereka pakai bajunya warna hijau umpamanya di daerah situ. Atau warna putih. Ya nggak ada masalah ketika mereka biasa pakai baju warna itu. Adapun kalau bicara niqab, ya istri-istri Nabi semua pakai niqab, semua pakai cadar. Sehingga kebiasaan para sahabat itu juga pakai cadar. Oleh karena itu, ketika berihram, Nabi SAW mengatakan, wala tantaqibul mar'ah. Perempuan nggak boleh pakai cadar ketika berihram. Maka hadis ini menunjukkan bahwa mereka biasa pakai cadar. Sehingga dilarang pakai cadar ketika berihram. Terus bagaimana? Istri-istri Nabi nggak pakai cadar. Akhirnya istri-istri para sahabat nggak pakai cadar ketika berihram. Tapi dulu mereka, perempuan biasanya tawafnya sama perempuan sendiri ya. Kalau ada rombongan orang-orang laki yang melewatin mereka, maka kerudungnya diturunkan. Aisyah menceritakan. Untuk menutupi wajah mereka. Karena nggak boleh pakai niqab. Nggak boleh pakai cadar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fiik Ustaz, ini ada pertanyaan mungkin lebih kecocok 2 pekan lalu Ustaz, temanya Ana coba bacakan karena ini menyangkut keresahan saudara-saudara muslim kita di Timur Tengah yang sedang mengalami Ustaz. Jadi ceritanya PK bertanya, bolehkah pada saat takziah kita makan dan minum di rumah tersebut di mana yang meninggal beda negara. Misalnya ada orang tua teman meninggal di Indonesia dan kami bertakziah di tempat anaknya tinggal setelah hari ketiga. Lalu di situ ternyata kasih bakat dengan yang sahibul bait yang ditandang untuk bertaziah di tempat tersebut Ustadz. Lalu bolehkah makan padahal mereka sendiri sudah membawa makanan Ustadz. Jadi mereka merasa terganggu dengan keadaan seperti itu Ustadz. Dan juga apakah boleh kita tidak mengumumkan berita kematian di grup? Itu pertanyaannya Ustadz. Baik, barakallahu fikum. Tapi berkaitan dengan kita yang takziah ya. Yang pertama, kita datang takziah itu bukan untuk makan dan minum. Kita datang takziah dalam rangka untuk menghibur orang-orang yang ada di sana. Kalau umpamanya kita di sana disuguhin makanan ya, ada yang dipiringi umpamanya ya, ada yang dikasih piringan, ya sudah mau gimana, engkau makan nggak ada masalah insya Allah. Tapi yang jelas kau datang bukan untuk makan dan minum. Jadi makanan itu halal sebenarnya. Tapi itulah jamaah. Terkadang orang-orang ini gimana ya. Mereka sedang bersedih. Kita yang datang seharusnya menghibur mereka, bawa makanan buat mereka. Tapi karena menjadi tradisi dan budaya, mereka kadang-kadang menyediakan makan buat orang yang hadir itu. Sehingga kalau bicara sudah disuguhkan kepadamu, silahkan engkau makan. Karena kalau engkau menolak mungkin akan dianggap malah menyebabkan mereka lebih bersedih lagi. Tapi secara hukum seharusnya ya tuan rumah tidak menyediakan makan. Karena ini bukan sedang acara bersenang-senang, bukan acara walimah untuk makan dan minum. Tapi tujuannya adalah bertakziah kepada mereka. Allahu Akbar ya.
Yang kedua berkaitan dengan Bolehkah tidak mengumumkan berita kematian di grup, Ustaz? di sini apa tujuan kita mengumumkan hal itu? Kalau tujuannya bukan untuk meratapi, tapi tujuan mengumumkan itu yang pertama adalah berharap bagi mereka yang bisa hadir untuk mensolatin jenazah, ya, yang bisa hadir untuk ikut pemakaman jenazah, atau mereka yang nggak bisa hadir paling tidak mereka tahu dan mendoakan dan mereka juga bisa bertakziah kepada keluarganya, insya Allah nggak ada masalah. Tapi ketika ya kadangkala memang berita kematian di grup ini terlalu banyak sehingga nggak jelas kenapa engkau mengumumkan hal itu. Tapi sekali lagi kalau tujuannya adalah agar orang-orang itu yang tinggal di sekitar tempat jenazah atau tinggal di dekat rumah orang yang terkena musibah itu, mereka bisa takziah, mereka bisa ikut menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim, menjalankan hak-hak saudaranya sesama muslim, insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak mengumumkan karena lihat kayaknya nggak ada yang deket situ, Zat, ana lebih baik umumkan di grup keluarga aja, maka insya Allah nggak apa-apa. Barakallahu fiik. Taib jamaah di Jember sudah adzan. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dikumpulkan untuk pekan depan sehingga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pakaian ini bisa dijawab di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator, jazakillah khairan.